Shalom, perkenalkan nama saya Hermin Reski Buba dengan NIRIM 3020218227. Di sini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami semua untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Kitab Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saya memberikan satu pokok penekanan tema, menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Untoe manda. Kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang harus kita jaga. Karena tidak semua orang mudah kita percaya. Tidak semua orang mudah mempercayai kita. Karena setiap orang tidak mudah untuk menjaga kepercayaan dengan baik. Nah, selagi masih ada orang yang menaruh kepercayaan kepada kita, maka jagalah kepercayaan itu. Jagalah kepercayaan itu sebaik-baik mungkin. Nah, dalam pembacaan kita, bangsa yang menjadi pilihan Allah di antara banyaknya bangsa, nyatanya mengalami kegagalan. Kegagalan sebagai bangsa yang takut akan
Kegagalan menjadi bangsa yang takut akan Allah sebagai bangsa yang mereka sebut sebagai bangsa yang tegar, tengkuk, karena kehidupan mereka yang sering memberontak kepada Tuhan. Namun karena ketegaran hati Israel, nyatanya semua tidak membuat Allah menghukum dan membinasakan mereka. Malah hal itu justru dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Sebab kasih Allah adalah kasih yang tidak ada batasnya kepada bangsa Israel. Kita dapat membaca kasih Allah ini dalam ayatnya yang ke-25. Allah tidak pernah tinggal diam terhadap ketegaran bangsa pilihannya. Kemurahan Allah bagi bangsanya semata-mata karena kasihnya kepada mereka. Dan karena itulah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk menyadari bahwa keselamatan merupakan karya agung Kristus, menjangkau seluruh bangsa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau pemikiran Allah. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui bahwa apa yang akan diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Yang pasti hanyalah kemurahan Allah yang dinyatakan bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Sudah selayaknya kita sebagai orang yang percaya tetap menjaga kepercayaan dari Allah untuk menikmati persekutuan dengannya. Kita perlu menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu dengan hidup memberitakan kebaikannya. Kita hidup untuk memberitakan bahwa Tuhan itu memberikan karya terbaik dalam kehidupan kita. Ia akan menjadi terang dalam kegelapan, menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan, terlebih saling mengasihi sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Kita perlu sebagai umatnya saling mengasihi, saling menopang, saling memperingatkan, saling mengingatkan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita untuk terus menjalani kehidupan kita selanjutnya. Amin. Atas firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Walaupun firman-Mu singkat, namun kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami mengerti guna kami pakai dalam langkah kehidupan kami untuk menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Haleluya.